Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Bung Sawiti, masih ngomongin banyak hal. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang bakalan sering gue bawa ya, terkait topik yang menarik seputar bisnis sampingan atau side job yang lagi tren. Nah, kali ini gue pengen sedikit ngulik terkait bisnis sampingan yang mungkin bisa teman-teman geluti lah ya, di samping pekerjaan-pekerjaan yang utama, yaitu menjadi seorang reseller produk. Nah, apakah kamu pernah memikirkan atau memulai gitu, pernah menjadi reseller? Nah, jika belum, mungkin setelah mendengar podcast kali ini ya minimal terinspirasi lah untuk mulai perjalanan sebagai reseller. Ya, stay tune di podcast gua. Fenomena toko online yang terus berkembang ya, memberikan peluang besar bagi para pencari bisnis sampingan ya. Salah satu peluang yang menarik adalah menjadi reseller produk. Tapi sebelum kita lebih jauh, mari kita pahami dulu sih apa tuh sebenarnya seorang reseller itu. Jadi reseller itu berasal dari yang berarti dalam bahasa Inggris ya, yang berarti kembali, dan sell itu yang berarti menjual. Jadi secara harfiah reseller adalah seorang yang menjual kembali barang atau produk lah dari supplier besar atau dari grosir untuk menarik keuntungan lah, mencari nilai lebih dari, misalnya kita beli 1.000 kita jual menjadi 5.000 seperti itu. Hal-hal yang seperti itulah yang dilakukan oleh reseller. Menurut kalian menarik nggak ya? Ya, keunikan bisnis reseller terletak pada kemudahan mendapatkan barang dan menjual kembali. Karena apalagi sekarang ya, di zamannya yang sudah banyak toko online, jadi kita bisa cari lihat kebutuhan orang, kemudian kita bisa tawarkan kembali dengan membeli dari misalnya penjual besar gitu. Sambil tetap dapat mengikuti tren terkini di internet seperti sekarang. Sebagai reseller kita tuh gak terbatas pada satu jenis barang gitu. Kita menyisihkan bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Beberapa reseller bahkan memberikan pengalaman belanja yang unik lah ya. Kalau kita lihat di internet gitu ya, banyak reseller sebenarnya yang memberikan pengalaman unik lah. Misalnya dia menambahkan deskripsi produk yang mendalam, terus ulasan pelanggan, terus ada program loyalitas dan dukungan pelanggan. Ini memberikan peluang untuk membangun brand sebagai reseller dan menjalin hubungan dengan konsumen. Mungkin kamu bertanya-tanya apa sih keuntungan menjadi reseller? Nah, ada beberapa keuntungan menarik untuk para side jobber lah ya, yang memilih jalur ini. Pertama, modalnya kecil ya. Mungkin kalau kita memulai sebuah bisnis, kita mungkin yang menjadi permasalahan atau hambatan utama kita memulai adalah modal lah ya. Nah, kalau lu atau siapapun gitu, seorang pengen jadi reseller, kita tetap perlu investasi besar untuk mulainya, sehingga kita bisa segera eksekusi gitu ya. Yang kedua, bisnis ini bisa dijalankan siapa aja ya, tanpa harus memenuhi kriteria khusus. Lu hanya perlu pandai dan jeli melihat potensi pasar dan tren lah ya. Yang ketiga tuh mungkin ini yang paling membedakan dengan bisnis sampingan lainnya ya.
adalah fleksibilitas. Bisnis reseller ini dapat dijalankan dengan fleksibel lah waktunya. Cocok bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi tidak perlu khawatir dengan konflik dengan jadwal pekerjaan atau apa gitu. Nah, keuntungan yang keempat tuh potensi keuntungannya nggak ada batasnya sebenarnya, karena kita bisa menjual produk berapa banyak pun gitu ya, sesuai dengan potensi pasar dan peluang pasar gitu. Namun tentu saja ya, seperti bisnis lain, menjadi seorang reseller juga memiliki resiko sendiri. Yaitu yang pertama tuh persaingannya ketat ya, karena modalnya sedikit, terus ya tergantung kejelian gitu ya. Jadi banyak pesaing yang harus kita hadapi gitu. Nah, tapi kan dari situ kita terus mencari potensi bisnis dan terus berinovasi lah ya. Oke, jadi bagaimana cara memulai gitu ya? Ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara mulai menjadi seorang reseller? Nah, sebenarnya mudah aja gitu ya. Kita tinggal membeli dan menjual saja gitu produk-produk yang kita tahu banyak peminatnya tuh teman kita sering beli gitu. Kita bisa menjual kembali gitu. Dengan cara seperti aja itu sudah menjadi reseller. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya, kita harus sering-sering membangun komunikasi dengan pelanggan kita. Misalnya kita menjual melalui all shop gitu ya, online shop, ya kita harus membangun hubungan lah biar terjadi pembelian ulang. Karena emang kalau kita terus-terusan mencari pelanggan baru, kita akan kesulitan gitu menentukan mana yang produk yang benar-benar cuan gitu, yang benar-benar berhasil dan enggak gitu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih udah mendengarkan podcast kita hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kamu yang sedang mencari peluang bisnis sampingan lah. Jangan lupa untuk dengarkan episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.